Jujur ngomong, Indonesia sebenarnya untuk urutan di dunia ya bensin itu cukup murah ya BBM, karena di channel-channel YouTube mereka bawa hasil dari SPBU kemudian bawa ke Sukovindo untuk ngetesin kadar oktan atau oktan number, ternyata tidak. Tetapi kalau Anda pakai Pertalite sama Anda pakai Pertamax, jomblangnya tuh terlalu jauh kualitas bensinnya. Yang pakai ngerti lah ya gitu kan, nggak bagus ya gitu loh. Jadi makanya gue nggak pernah isi Pertalite bro, gila. Gue punya Luxio aja gue isi Pertamax gitu. Nah yang masih pakai Pertalite, saran saya ya cari bengkel mobil yang tepat. Ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap. Ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Halo Lovers, balik lagi bersama saya Lung Dokter Mobil. Kali ini kita akan membahas topik yang lagi hot nih. Kan Pertamax naik ya, dan akhirnya orang-orang yang biasa memakai Pertamax beralih ke Pertalite. Nah, kita lagi membahas ini nih di luar dari sisi politik ya, karena saya nggak ngurusin itu, dan saya ulang lagi di luar dari sisi politiknya. Saya hanya membandingkan apa yang ada di Indonesia dan apa yang ada di luar negeri, dan benefit dan kekurangannya bagi kita di Indonesia gitu kan. Nah, lagi hot nih Pertamax dari 9.000 jadi 12.500, cukup signifikan ya naiknya. Maksudnya itu 30% per liter. Jadi untuk Anda yang biasa pakai Pertamax cukup lumayan berasa sih. Untuk kenaikan itu dibilang nggak berasa, lumayan. Karena saya sendiri juga saya nggak merubah bensin yang saya pakai menjadi Pertalite, enggak, saya tetap pakai Pertamax. Dan dengan harga yang baru itu dan budget saya juga tetap sama. Jadi saya harus lebih berhati-hati berkendara gitu kan. Kalau misalkan saya biasa isi kayak di Audi nih biasa isi misalkan 600.000 ya, saya tetap isi 600.000, cuman jadinya nggak full tank gitu kan. Nah itu harus bener-bener ditakar sih. Nah jujur ngomong, Indonesia sebenarnya untuk urutan di dunia ya bensin itu cukup murah ya BBM, karena memang Indonesia penghasil bensin, jadi nggak masuk akal ketika negara Indonesia menjual bensinnya mahal. Indonesia lebih murah dari Thailand, itu udah pasti, lebih murah dari Singapura, lebih murah dari Australia, yang saya tahu pasti ya, 3 negara ini Indonesia tetap lebih murah. Yang saya tahu lebih murah dari Indonesia itu hanya di Malaysia. Nah, Malaysia memang bensin lebih murah sih, 30% daripada Indonesia sebelum harga BBM naik ya kan. Jadi ya saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu, cuman yang jelas Malaysia lebih murah daripada Indonesia. Nah, kalau Anda turunin ya dari Pertamax jadi Pertalite, problemnya apa aja sih gitu kan. Kalau dari Pertamax itu kan orang berpikir kan oktan ya kan. Ke oktan numbernya itu tuh RON-nya 92 dan Pertalite menjadi RON 90. Sebenarnya kalau RON itu Anda turunin hanya 2 angka, itu nggak berasa ya di mobil ya. Itu secara teori ya. Saya ngomong secara teori ya. Prakteknya di lapangan, Anda ketika bawa hasil dari saya lihat beberapa YouTube juga, di channel-channel YouTube mereka bawa hasil dari SPBU kemudian bawa ke Sukovindo atau ke laboratorium tes lainnya untuk ngetesin kadar oktan atau oktan number. Ternyata tidak sampai 92 dan tidak sampai 90 gitu loh. Iya, itu urusan mereka lah ya. Saya nggak mau begitu karena kenapa, balik lagi itu banyak spekulasi dan parameternya juga banyak. Nah, yang jelas secara teori RON dari RON 92 Anda turunin RON 90 di mobil itu nggak terlalu berasa. Kenapa? RON di video sebelumnya kadar oktan itu adalah semakin tinggi kadar oktan, betul, semakin bagus karena kan bensinnya menjadi semakin lebih tahan panas. Ya kan, tahan panas itu dalam artian ketika mesinnya panas itu si bensin tetap akan terbakar, itu karena dikasih percikan dari busi, bukan karena temperatur panas mesin. Kalau kadar oktannya rendah biasanya akan bisa lebih cepat ngelitik dan ngelitiknya lebih banyak, karena kenapa? Ketika temperatur itu tinggi, bensinnya meledak sendiri tanpa dipercik dari busi, which is tidak diinginkan dan cukup berbahaya gitu. Nah, itu sih kalau kita cerita ngomong oktan. Sekarang kita cerita ngomong kualitas bensin aja ya. Kenapa kok Pertamax itu lebih mahal daripada Pertalite? Selain gara-gara subsidi, itu biasanya yang namanya Pertamax itu disaring lebih banyak, ya kan? Kan sama-sama dari minyak bumi nih, proses penyulingan dan penyaringan dan ditambah aditif, ya kan? Nah, makanya kan keluar tuh, kalau dulu kan kita diajarin kan keluar paling rendah adalah aspal, kemudian keluar parafin, kemudian keluar kerosin, apa segala macam, sampai paling atas paling tinggi adalah aftur, ya kan? Nah, ketika dia keluar bensin, ya kan, keluar bensin itu kan disaring nih, tergantung berapa kali kita saring, itu kan otomatis juga makan cost ya, atau makan biaya. Makanya bensin yang bagus itu harganya akan mahal karena benar-benar disaring berulang-ulang kali sampai masuk ke mobil tuh bersih. Nah,
setelah disaring bensin itu juga dikasih yang namanya aditif, ya kan? Aditif macam-macam, saya nggak akan sekolahkan kalian tentang aditif karena jenis aditif di bahan bakar berbeda dengan jenis aditif di oli, tetapi fungsinya sama. Aditif itu fungsinya untuk apa sih? Supaya bensinnya lebih licin, ya kan? Biar dia ketika meledak di piston lebih melumasi piston. Itu juga bisa. Ada juga yang ditambah aditif untuk pembersih, ya kan? Supaya si injektor nggak cepat kotor. Itu juga bisa. Balik lagi, aditif fungsinya banyak dan macam-macam tergantung aditif apa yang ditambahkan, gitu kan? Nah, otomatis lebih banyak aditif yang ditambahkan akan menjadi lebih ekspensif bensinnya. Nah, makanya kenapa RON-nya cuma beda 2 nih secara teori, tetapi kalau Anda pakai Pertalite sama Anda pakai Pertamax, jomblangnya tuh terlalu jauh kualitas bensinnya. Yang pakai ngerti lah ya gitu kan. Nah, sebenarnya sih posisinya sih di situ sih, bukan di oktan number-nya doang yang Anda harus concern sih sebenarnya sih. Makanya kenapa saya tetap pakai Pertamax, karena saya lebih concern kepada penyaringan dan si kualitas aditif yang ada di bensin itu. Walaupun hasil teori, hasil realistis di lapangan bisa berbeda dengan teorinya, kan begitu. Disclaimer ya, karena hari ini ngomong harus tepat dan diplomatis, kalau enggak bisa kena banyak problem saya gitu. Nah, kalau untuk solar, kenapa kok solar Dex itu lebih mahal jauh daripada biodiesel ya? Biodiesel itu kalau lu isi bio itu biasanya dicampur dengan bahan-bahan lain yang selain dari solar, itu biasanya menjadikan mesin lebih panas, iya, dan quality BBM-nya juga sebenarnya cukup, cuman nggak cukup untuk performance kan gitu kan. Balik lagi sih, tergantung Anda kepengen apa nih. Kalau lu isi Dex udah pasti lebih enak performance-nya. Kalau lu isi biodiesel ya cukup untuk hari-hari jalan dan sebenarnya lebih green juga sih bagi lingkungan sih. Nah, berapa tahun lalu ya? 10 tahun lalu saya memulai project biodiesel dari minyak goreng bekas, which is works, tetapi harganya nggak masuk karena kita selalu di-compare dengan BBM subsidi gitu loh. Harga biodiesel itu itu harga jual end user customer itu bisa cuma 7.500 ya kan. Itu dengan skala kecil lah ya. Kalau kita berbicara skala besar mungkin itu bisa drop ke 5.500 gitu loh. Nah, cuman balik lagi hari ini harga minyak goreng juga mahal. Jadi ya salah ngomong gitu loh ya kan. Kalau diesel itu kan yang namanya, yang kita bahas kan cetan number ya, CETANE kan, bukan oktan ya, tapi cetan ya namanya ya. Cetan number itu juga sama fungsinya untuk mengukur dia itu kebakar sendiri di poin berapa derajat. Intinya sih ketika BBM disembur ke dalam blok mesin itu kan panas ya, jangan sampai dia kebakar duluan tanpa disuruh gitu loh. Nah, kalau misalkan dia kebakar duluan tanpa disuruh, berarti kebakarnya itu di luar timing. Itulah yang namanya knocking. Nah, knocking itu berbahaya karena ketika dia kebakar kan ekspansi itu, ketika ekspansi pas pistonnya lagi begini dia ekspansi, bisa jadi pistonnya jebol atau patah gitu. Itu yang dicari. Tapi bukan sekedar itu, kan tadi saya sudah jelaskan kan. Nah, jadi sebenarnya kita ya harus berhati-hati ya ketika Anda downgrade bensinnya dari Pertamax menjadi Pertalite. Nah, yang masih pakai Pertalite, saran saya ya Anda sering-sering bersihkan itu ya, maksudnya bersihkan injektor, ruang bakar itu dengan cara kita tune up, dan apalagi tune up jet clean itu injektornya kita bersihkan semua dan hasilnya pasti akan berasa. Cuman kalau Anda tetap pakai Pertalite ya hasilnya itu tidak akan tahan lama karena memang dari sisi quality sendiri bensinnya kurang bagus gitu loh, kalau itu menurut saya. Jadi kalau ditanya mobil-mobil baru yang bagus-bagus itu pakai Pertalite gimana daripada pakai Pertamax? Bro, lu mendingan pakai Pertamax dengan budget yang sama deh. Kita berpikir bagaimana caranya mengefisiensikan bahan bakar, dan kita berpikir bagaimana caranya style mengemudi kita ganti supaya mobil itu lebih ngirit gitu loh, daripada lu downgrade bensin ya. Karena gue sih jujur ngomong aja, downgrade bensin akan berdampak ke mobil Anda. Mungkin tidak instan ya hasilnya ya, cuman itu pasti akan berdampak gitu loh. Apakah lebih cepat kotor, apakah bisa knocking ya kan. Cuman kalau kelas-kelas mobil Jepang yang medium itu masih oke lah ya. Kalau misalkan kelas mobil-mobil yang udah premium, jangan lu ganti, itu bisa bonyok gitu nanti itu kita ganti itu. Dan untuk penanggulangannya ya biasanya sih kita akan lebih sering tune up aja sih, kayak tune up jet clean itu kita lakukan bisa 6 bulan sekali daripada ketimbang 8 bulan sampai 12 bulan sekali gitu loh, karena quality bensinnya juga nggak bagus ya gitu loh. Jadi makanya gue nggak pernah isi Pertalite bro, gila. Gue punya Luxio aja gue isi Pertamax gitu loh. Bukan masalah budget ya, maksudnya sebenarnya lu isi Pertamax itu lu lebih ngirit juga dari sisi BBM, karena kenapa? Bensinnya terbakar lebih baik sehingga si user tidak usah nginjek gas pedal lebih dalam untuk mendapatkan akselerasi yang diinginkan. Jadinya tuh emang lebih ngirit sih sebenarnya sih. Cuman kalau misalkan itu harga dulu ya, kalau sekarang harganya 12.000 sama cuman 6.000 ya lumayan bro bedanya bro. Cuman gue saranin sih lu tetap aja pakai Pertamax dengan stylenya yang kita rubah gitu loh, dengan budget yang sama. Karena kalau enggak, waduh, hati-hati bener itu, hati-hati. Dan
Indonesia memang tidak adil ya ketika, menurut saya ya, tidak adil ketika harga BBM naik dan kemudian pemerintah mengatakan silahkan naik transportasi umum dan naik sepeda. Karena di Indonesia, jujur ngomong, transportasi umum tidak sebagus di luar negeri gitu kan. Nah sekarang kita kalau semuanya suruh naik transportasi umum dan transportasi umumnya sendiri juga tidak menunjang untuk dipakai rame-rame, ya kan, ya jangan disarankan ke situ kan, begitu kan. Kalau misalkan suruh naik sepeda, iya kalau tempat lu deket. Kalau kebanyakan orang sekarang kan tempatnya jauh-jauh gitu kan, naik mobil aja bisa 2-3 jam, lu mau suruh naik sepeda mendingan ngekos gitu loh ya kan, daripada lu naik sepeda bolak-balik, lu sih mati sih itu sih, bener-bener sih itu sih. Jadi memang berat ya kenapa kok BBM itu harus dinaikkan harganya, dan berdampak ke kita juga itu cukup berat sih. Cuman saran saya dari sisi pengguna mobil, budget Anda mungkin sama Pak untuk ngisi tetap Pertamax, cuman style driving kita aja yang kita rubah, dan Anda ukur tuh at the end of the month lu harus actually nambah berapa nih dari budget, ketimbang mengorbankan si mobil ya kan, nantinya akan lebih cepat kotor injektornya, sehingga Anda juga yang rugi dari sisi konsumsi BBM. Jadi sekian dulu pendapat dari saya untuk mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.